Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Membaca doa dimulai. Selesai. Tolong diperhatikan, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kalau sudah siap, ya, Bapak akan mulai pembelajaran. Yang pertama di bab 1, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku wirausahaan. Yang keempat, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahaan. Sudah saatnya generasi muda seperti kalian memiliki pola pikir dan cita-cita menjadi seorang wirausaha yang akan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan di lingkungan sekitar. Demikian pula, ia akan ikut serta membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran di negara kita. Bangsa ini membutuhkan generasi-generasi muda seperti anak-anak Bapak ini yang terampil, kreatif, dan inovatif. Sekarang, apa pengertian dari wirausaha? Tentunya kita sering mendengar istilah wirausaha atau entrepreneur. Kata wirausaha adalah berasal dari kata usaha dan wirausaha. Sekali lagi Bapak ulang, kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologis, wirausaha adalah pejuang atau manusia unggul yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Jadi, wirausaha bisa diartikan adalah perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah orang yang sanggup memberikan peluang usaha pada orang sekitar. Banyak contohnya, ya, wirausaha jangan jauh-jauh. Kita lihat di sekitar sekolah kita banyak dibukanya kantin-kantin
ya. Nah, di situ wirausaha banyak, ya, misalkan berdagang atau berjualan, ya, dari modal berapa, ya, terus dapatnya berapa, untungnya berapa, itu disebut juga dengan wirausaha. Ya, wirausaha juga banyak, ada wirausaha kecil, menengah, dan tinggi, tuh ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi pengertian wirausaha. Jadi seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus punya karakter wirausaha. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Jadi, sebagai wirausaha, kita itu harus sanggup menerima misalkan hasilnya minim atau rugi. Nah, itu tantangan buat kita untuk menjadi seorang wirausahawan agar siap menghadapi sistem kerugian. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memiliki kesiapan mental baik pada saat menghadapi keadaan yang merugikan maupun ia saat mendapat untung yang besar. Ya, tolong diperhatikan, jangan seksama. Nanti di akhir akan ada tugas yang Bapak berikan. Ya, kita lanjut. Karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi wirausahaan ada sukses dalam menjalankan usahanya. Ada 10 poin di sini untuk karakter wirausaha. Yang pertama, kreatif. Ya. Apa itu kreatif? Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Itu yang pertama, ada kreatif. Yang kedua, sekarang inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Dilanjut, poin ketiga, berani. Nah, karakter wirausaha harus memiliki sikap berani, yang artinya harus siap mengambil keputusan. Tentunya resiko dengan perhitungan yang cermat. Tuh. Lanjut keempat, poinnya yaitu adalah kepemimpinan. Seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Nah, sebagai karakter wirausaha harus mempunyai sifat kepemimpinan. Ya, bagaimana kita mengatur ya struktur untuk bawahan. Kita sebagai pemimpin harus bisa mengatur strategi agar usaha kita berjalan dengan lancar. Dilanjut, poin yang kelima yaitu mampu berkomunikasi. Di sini harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal kepada karyawan maupun secara eksternal. Eksternal itu kepada mitra usaha kita. Ya. Dilanjut, yang keenam, karakter wirausaha
harus memiliki sikap kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Yang ketujuh, harus punya sikap mandiri. Seorang wirausaha adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya pada orang lain. Poin yang kedelapan adalah percaya diri. Rasa percaya diri ini yang menyebabkan ia mantap dalam langkah dan mewujudkan impiannya menjadi seorang wirausaha yang sukses. Yang kesembilan, untuk seorang karakter wirausaha, yaitu harus mempunyai sikap jujur. Jujur merupakan akar dari semua karakter. Seberapa hebatnya kemampuan seseorang, apabila tidak memiliki kejujuran, maka semuanya akan sirna. Kepercayaan orang lain terhadap diri kita akan hilang. Misalkan sekarang kalian lagi belajar, ya, harus mempunyai sikap jujur, ya, dari rumah pergi ke sekolah harus benar-benar ada di dalam kelas untuk menuntut ilmu. Nah, jangan sampai dari rumah ke sekolah bilangnya ke orang tua, padahal tidak nyampe. Itu sikapnya tidak jujur. Maka di sini untuk karakter wirausaha yang harus dimiliki, sikap jujur paling penting. Ya. Yang terakhir adalah pantang menyerah. Karakter pantang menyerah penting terutama saat menghadapi resiko kegagalan. Contohkan, misalkan ya, kita membuka usaha jualan. Nah, dalam jualan ya, ada untung, ada rugi. Nah, pada saat kita jualan, kita mendapat hasil yang rugi. Nah, dari situ kita harus pantang menyerah. Bagaimana menyikapinya supaya jualan kita bisa menghasilkan untung yang besar. Jadi, Bapak ulang ya, karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan ada 10 poin. Yang satu, kreatif. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, berani. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, percaya diri. Yang kesembilan, jujur. Dan yang terakhir, karakter pantang menyerah. Jadi ada 10 poin untuk karakter wirausaha. Kita lanjut ya. Dari wirausaha ya, mungkin banyak manfaat yang akan dihasilkan. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara dan proses produksi baru, memasarkannya, serta mengatur modal usaha. Berikut ini Bapak akan menyampaikan manfaat menjadi seorang wirausaha. Tolong diperhatikan. Di sini manfaat menjadi wirausaha ada 5 poin. Yang pertama,
bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain dengan mendirikan sebuah usaha. Seorang wirausahaan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Nah, mudah-mudahan ya siswa dan siswi Bapak bisa ya ada yang sukses untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tentunya ini tidak mudah. Kita membutuhkan proses. Ya, Bapak doakan mudah-mudahan ya dari semuanya siswa-siswi Bapak ada yang sukses jadi pengusaha. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya dalam konteks wirausaha. Itu manfaat menjadi seorang wirausaha. Poin yang ketiga, tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri dengan memiliki sebuah usaha. Poin yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Nah, beda ya. Menjadi wirausaha tentunya akan beda hasilnya dengan tenaga pabrik ya atau pekerja pabrik. Kalau pekerja pabrik ya minimalnya UMR. Nah, dalam wirausaha maksimalnya bisa lebih tinggi dibanding karyawan. Oke, mungkin yang terakhir tolong disimak ya. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Jadi kamu juga sebagai pelajar ya harus punya perilaku kerja prestatif. Jadi selalu ingin maju dan antusias menjadi yang terbaik di sekolah ini. Tentu ya itu tidak mudah. Harus ada proses untuk menjadi yang terbaik. Di sini menurut Jimerer, karakteristik wirausaha yang berhasil bekerja secara prestatif adalah 1. Memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, motivasi untuk lebih unggul. Yang kelima, kreatif dan fleksibel. Yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang ketujuh, yakin pada diri sendiri. Yang kedelapan, berorientasi pada masa depan. Yang sembilan, mau belajar dari kegagalan. Poin yang ke-10, peluang untuk mencapai obsesi ya. Apabila karakteristik prestatif diterapkan di dalam bisnis ya, atau dalam usaha, maka ya, simak. Yang pertama, wirausaha memiliki tekad kuat berusaha, tetapi bukan karena terpaksa. Intinya kita harus punya niat benar-benar untuk membuka peluang usaha
atas dasar keinginan diri kita sendiri, bukan paksaan atau dorongan dari orang tua. Kamu harus buka ini, tapi kamu tidak sesuai, ya. Jadi harus keinginan dari dalam diri kita sendiri. Tuh. Yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Jadi seorang wirausaha itu punya cita-cita, ya, yang tinggi untuk kemajuan pengelolaan di bidang usahanya. Tuh. Nah, kalau kalian sekarang, ya, sebagai pelajar punya tekad, ya, punya kemauan untuk maju menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, ya, intinya mah kita itu harus sukses. Poin yang ketiga, wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tetapi ia tidak gentar, ya. Jadi kalau kalian istilahnya gagal dalam suatu pekerjaan, jangan pernah putus asa, mencoba, bangkit lagi, ya, dari kegagalan tersebut, ya. Thomas Alva Edison aja berapa kali dia menciptakan lampu, ya, berapa kali dia gagal. Tuh. Setelah dari kegagalan, ya, insya Allah kalau kita bertekad ingin maju, insya Allah semuanya juga akan lebih baik lagi. Poin yang keempat adalah wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun resikonya tinggi. Yang kelima, wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Itu, ya, apabila karakteristik prestatif diterapkan di dalam bisnis, ada 5 poin yang barusan Bapak sampaikan. Dan ini, ya, yang terakhir, apa itu aspek-aspek kerja prestatif, ya. Ulang, aspek-aspek kerja prestatif. Yang pertama, kerja ikhlas. Nah, untuk kalian, ya, sebagai pelajar, ikhlas, ya, menerima pelajaran dari semua guru, ya, karena intinya ilmu itu akan bermanfaat untuk kita, ya, bekal kita di kehidupan kita. Makanya harus ikhlas menerima tugas pembelajaran dari guru di sekolah. Yang kedua, kerja mawas diri. Di sini mawas diri itu kita harus berhati-hati, ya, terhadap sikap kita terhadap orang lain. Itu harus mawas diri. Yang ketiga, ya, aspek-aspek kerja prestatif adalah kerja cerdas. Sini kerja cerdas itu, ya, harus punya gagasan, ya, harus menerima masukan dari teman-teman ataupun dari orang sekitar. Yang keempat di sini adalah kerja keras. Kerja keras di sini adalah pantang menyerah menghadapi situasi dalam wirausaha, ya. Yang terakhir ada kerja tuntas, ya. Ini adalah untuk kerja tuntas di sini, ya, dalam melakukan wirausaha diusahakan kita melakukan atau melaksanakan tugas kita dengan sebenar-benarnya, harus sampai selesai, ya. Ini mah baru datang ngobrol kopi, ya,
Jadi gak fokus sama pekerjaan. Usahakan fokus terhadap pekerjaan, terhadap wirausaha agar hasilnya memuaskan. Tuh, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan materi pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Umumnya mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Nah, untuk pembelajaran atau tugas dari Bapak, silahkan tulis materi yang Bapak sampaikan hari ini. Caranya, tulis tangan di buku kalian. Tugasnya kirimkan lewat email Bapak, ya, dikirimkan ke email Bapak. Emailnya ateng1976@gmail.com, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, apalagi di saat ini masih pandemi virus corona COVID-19. Patuhi aturan dari pemerintah, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan masker, ya. Dari Bapak sekian, mudah-mudahan kita bisa berlanjut di pertemuan yang kedua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Membaca doa dimulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.